Kita buka di ayatnya, yaitu Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum ya. Ayatnya di Matius 8 ayat 5 sampai 11. Kita mulai baca yang Matius 8 ayat 5 itu ya. Mari 1, 2, 3 bersama-sama. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya. Ayat 6, Tuhan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita. 7, Yesus berkata kepadanya, aku akan datang menyembuhkannya. 8, tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja kata-kata, maka hambaku itu akan sembuh. 9 berikutnya. 9. Nah, 9, sebab aku sendiri seorang bawahan dan di bawahmu ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi, dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Ayat 10, setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. 11, aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan surga. Amin. Itulah suatu kisah di dalam Alkitab ini ya. Sebenarnya ini adalah bukan dirinya dia yang sakit ya. Jadi dia prajurit itu mempunyai bawahan ya. Bawahannya itu lumpuh. Dan kisah ini juga memberikan kepada kita bahwa kita itu harus peduli ya. Peduli. Kadang kita nggak peduli ya sama baik itu keluarga kita atau teman kita di kantor atau di rumah, mau dia sakit kita mah cuek aja gitu ya. Tapi kisah di sini mengingatkan kita bahwa kita harus peduli, kita harus mempunyai iman, dan yang ketiga adalah kita mempunyai kerendahan hati. Kalau peduli itu berarti dia membawakan masalah yang ada di bawahannya, dia menuju kepada Tuhan Yesus untuk agar Tuhan Yesus menyembuhkannya. Terus yang kedua, mempunyai iman yang besar. Iman yang besar itu dia berkata bahwa Tuhan gak usah datang aja, katanya gitu. Tuhan hanya doa saja nanti bawahanku akan sembuh. Seperti apa yang dia katakan kepada bawahannya, dia berpikir bahwa apa yang dikatakan itu pasti akan terjadi gitu. Terus yang berikutnya adalah kerendahan hati. Bagaimana dia sangat rendah hati dan dia tidak mentang-mentang sebagai prajurit, dia utus itu Tuhan Yesus langsung suruh ke rumahnya ya. Tapi dia yang datang ya, dia menuju kepada Tuhan Yesus itu. Dan satu lagi poin adalah di sini mengenai kesembuhan ya. Bagi kita semua umat manusia ini, kesembuhan itu adalah hal yang sangat luar biasa sekali. Apapun kita mau bayar ya untuk agar kita bisa sembuh. Seperti kejadiannya waktu anak saya lagi sakit COVID gitu ya. Dia sakit delta ya. Dia masuk ke, tadinya dia nggak dapat di rumah sakit besar Medistra, dia hanya dapat di rumah sakit yang kecil ya, rumah sakit di Kebon Jeruk. Tapi rupanya dokternya juga nggak visit, apa juga nggak ada, obatnya nggak dan cuma diinfus aja tuh NaCl. Akhirnya saya bersama anak saya lain lagi sepakat, gimana kita bawa aja ke Medistra katanya gitu. Medistra kan terkenal mahal sekali ya. Dan kita tahu bahwa COVID itu nggak dalam waktu di bawah seminggu, pasti lebih dari seminggu. Saya bilang udah bawa, saya bilang gitu. Terus gimana? Ya bawa itu ambulans, pakai ambulans.
kan belum pasti kan belum diterima kan, jadi kita udah pikir bahwa dia akan standby di ambulan itu yang mungkin nggak dalam waktu 1 jam 2 jam, mungkin dalam seharian, mungkin 1,5 sampai 2 hari. Dan ambulan pada waktu itu lumayan mahal ya, udah saya bilang udah bawa aja sampai kita di depan situ ya, sampai akhirnya dengan mujizat Tuhan juga anak saya tuh bisa masuk ke dalam Medistra itu, pertolongan dari maintenance AC, maintenance AC, maintenance oksigen. Jadi kebetulan oksigen anak saya itu udah mau habis. Anak saya yang di ambulan ya udah kelihatan kan kalau itu tandanya udah jam 1, anak saya itu nyari oksigen lagi. Jadi dia ada 2, yang satu punya ambulan, satu punya pribadi. Yang punya pribadi itu juga udah kosong, dia udah tuker lagi karena nunggunya kan udah lama. Terus akhirnya dia tarik ke bawah, jadi Medistra itu dia turun ke bawah ke tempat yang ada orang-orang begitu. Dia itu mungkin ya Tuhan yang kasih hikmat ya, dia bisa ke situ. Akhirnya ditanyain, Bapak karyawan? Bukan, kok Bapak ke daerah sini? Katanya, oh enggak Pak, oksigen kakak saya di mobil ambulan udah mau habis, ini saya ada tabung kosong gitu, dan ini belum masuk kamar. Kenapa belum masuk kamar? Wah ini katanya ini banyak oksigennya katanya, baru saya pasang katanya gitu. Jadi dia tuh bukan manajernya loh, jadi dia hanya yang bagian teknisi. Itu saya barusan pasang, banyak semua di UGD banyak gitu. Iya tapi katanya nggak dibolehkan masuk Pak karena oksigennya terbatas. Sini sama saya gitu. Terus dia manggil orang, tonton ini oksigennya isi, saya masuk ke dalam. Kamu jangan pergi, jangan pulang ya, saya urus di dalam katanya. Itu ada dokter yang di situ, ada dokter jaga, dokter UGD. Dok saya mau ini pasien masuk begitu. Aduh itu sebenarnya ya kayak aneh ya, orang teknisi masa bisa begitu ya. Dokternya cuma gitu doang ya. Aduh itu juga pertolongan Tuhan, akhirnya masuklah itu ya. Karena pendek ini singkatnya, akhirnya masuk dalam Medistra itu. Dokternya juga bilang, oh kasih ini, kasih ruangan khusus, harus oksigennya dia harus oksigen yang kencang gitu, jadi bukan oksigen yang kecil gitu ya, jadi harus oksigen yang tembakan kencang gitu supaya masuk ke paru-paru ya. Itu bayangin 1 hari berapa masukin, saya bilang semua udah saya udah mikir udah nanti gak ada rumah, dan jual rumahnya agak ini antibiotik obat gak ada, udah import saya bilang import. Akhirnya udah saya perkirakan itu hampir 1 M ya, 1 M. Saya bilang ya dengan pertolongan Tuhan akhirnya dana itu bisa tercukupi, ada yang bantu kami ya. Jadi itu adalah salah satu bentuk kesaksian, kalau memang kita sakit itu kita pengen sembuh. Iya, akhirnya kasih 1 M. Terus jadi kesembuhan itu adalah kerinduan semua manusia. Apapun dia bisa, uang dia bisa cari ya, apa bisa cari, tapi kesembuhan itu dia mau bayar agar dia bisa sembuh. Nah salah satu juga adalah prajurit ini, dia ingin sekali hambanya itu sembuh. Dan setelah Tuhan berkata, aku akan mengunjungi. Oh tidak usah katanya, tidak usah, Tuhan bersabda saja maka dia akan sembuh ya. Akhirnya Tuhan kagum dengan iman itu ya. Padahal kita ya kalau mau doa kan kadang kita minta tumpang tangan, ayo Pak Pendeta, kalau belum tumpang tangan kayaknya kurang sah gitu ya. Tapi prajurit ini percaya dengan iman, kalau Tuhan sudah mengatakan maka bawahannya dia yang ada di rumah itu akan sembuh ya. Jadi inilah pentingnya iman buat kita, baik itu yang sedang sakit atau ada masalah dalam kehidupan kita, Tuhan itu campur tangan di dalam hidup kita. Dan kita tidak membatasi kuasa Tuhan ya, wah itu mah dulu gitu ya. Dan saya juga udah mengalami berkali-kali mujizat Tuhan ya, buat dari rumah, dari kendaraan, dari kesehatan, anak-anak mulai berkeluarga,
terus akhirnya anak-anak juga ekonominya udah mulai naik gitu ya. Semua Tuhan pimpin begitu ya. Jadi jika kita saat ini kita masih ada masalah, bukan berarti kenapa ya kok bertubi-tubi, enggak. Dia namanya orang hidup pasti ada masalah, ya kan. Tapi kita harus jalani bersama Tuhan, maka tempo ini akan selesai gitu. Ini akan selesai, nanti ada masalah lagi, kita harus bersama Tuhan lagi, dan ini akan selesai ya. Nah itulah sedikit renungan hari ini, bahwa pertama kita harus mempunyai iman ya. Jadi iman itu adalah bahwa kita percaya Tuhan itu ada dan Tuhan itu berdaulat atas hidup kita. Kita beriman, kita kesembuhan terjadi, kita beriman kemenangan terjadi, kita beriman perekonomian kita boleh tercukupi, sandang pangan papan, kita beriman untuk masa depan kita, masa tua kita di dalam perlindungan Tuhan itu kita harus pakai dengan iman, karena kita saat ini kita tidak tahu ya kedepannya 5 menit kita terjadi apa, berikutnya lagi terjadi apa, karena di saat kita sudah mulai standby ya. Jadi ibarat kalau kita seperti 10 wanita yang membawa itu ya minyak ya, kan dia ada 5 yang bawa minyak ya, yang 5 dia nggak bawa cadangan ya. Nah yang 5 tidak bawa cadangan itu dia tidak standby, dia membawa minyak tapi minyaknya sedikit gitu. Udah habis ya udah gitu. Tapi yang 5 lagi dia ada minyak dan ada yang standby. Nah itu tujuannya kita saat itu harus jadi kita tidak boleh fokus kepada dunia. Memang kita harus tetap ada di dunia, tapi kita tidak terlalu fokus di dalam dunia, karena kita harus menyiapkan minyak itu. Karena di suatu saat kita di titik yang Tuhan sudah tentukan, waktu kita sudah selesai, nah itu ya, iman kita yang akan kita bawa kepada hadapan Tuhan, dan kita pengen nama kita tercatat di buku kehidupan ya, karena nanti sudah tidak ada lagi bunganya ya, tidak ada lagi rumah, tidak ada lagi harta, tidak ada lagi uang yang kita bawa. Yang kita bawa adalah iman kita kepada Tuhan Yesus. Ya itulah renungan singkat kita pada saat ini. Kita akan berdoa dulu untuk doa, langsung doa siapa aja Bu ya.